Finish. Salah satu negara. Ini tutupnya di sana ya. Kita lanjut kegiatan selanjutnya ya. Acara dilanjutkan. Kita sampai di Kamudi. Biarokin. Putra. Anak tujuh. Pangis komisi. SDG-nya seberapa kurang berarti? Dua. Sama. Saya kenal. Mana ini? Ini orang mana sih? Akhir ini. Ini. Oh, semua hadir nah. Allah sana mana itu? Kamu itu tahajud. Terus hanya kita. Itu pada waktu itu mah. Pokoknya tuh. Hah? Jujur pokoknya tuh. Nyabok. Usaha terus batinnya. Soalnya ini ya. Ampun harus kita lakukan ya. Ya, ini ya, ini SKPP-nya surat ketetapan penghentian penuntutan ini untuk IPAL ya. Ini atas usulan Pak Bupati ya untuk memberikan restoratif justice kepada kalian berdua ya. Namun restoratif justice ini hanya berlaku sekali seumur hidup ya, hingga tidak boleh lagi melakukan tindak pidana jenis apapun ya, karena tidak akan berlaku restoratif justice yang kedua. Itu selanjutnya kami akan menyerahkan untuk sanksi sosialnya kepada Pak Bupati untuk menjalankan pembinaan sosial. Enggak Pak Bupati? Siap. Ya, Pak Kajari, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas dikabulkannya permohonan kami terhadap keluarga kami, yaitu Kak I dan Pak Iqbal, administratif yang tadi pesan dari saya sebagai hanya satu kali tidak boleh dilakukan hukum, dan Pak Bupati akan dinas ada sanksi sosial ya. Siap bersih itu sedang punya program Jumat bersih yang dapat adipura. Sekarang dari provinsi dan Pak KDM ada kabupaten terbersih Jawa Barat dilombakan Mahkota Binokasi. Nah, nanti Tan Muhdi sama Aipan jadi salah satu yang ikut jadi pasukan kebersihan Sumedang ya. Siap? Siap. Mau 3 bulan mau 1 tahun? 3 bulan cukup ya? Ya, 3 bulan mana?
Kadis ya. Ya. Itu ya. Selamat makasih Bapak Kadari pun. Ya. Ya, baik Tribuners, seperti inilah suasana terkini di halaman Gedung Negara Kabupaten Sumedang. Dan baru saja Bupati Sumedang Doni Ahmad Murnir dan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Adi Purnama menyerahkan surat keputusan restoratif justice kepada dua orang pelaku penganiayaan dan kasus penipuan. Mana keluarganya? Kebebasan kedua orang kasus penipuan dan penganiayaan ini langsung dijemput oleh keluarganya, dan Bupati Sumedang baru saja memberikan keterangan bahwa untuk kedua orang yang menerima program restoratif justice akan diberikan sanksi sosial untuk menjadi petugas kebersihan di wilayah Kabupaten Sumedang. Nah, dua kali ya. Adik, tiga di dinas sosial, kemudian di kalau Abi, nanti ikut sama dia. Jadi sambil di LA, kebersihan. Kang, rasanya gimana Kang menerima? Ya Pak Mudi, Pak Mudi Pak Iqbal, follow up-nya selanjutnya nanti 3 bulan ikut bersih-bersih sama LH, Dinas LH. Jadi antara 3 bulan itu ikut latihan ya, latihan di BLK. Saya kenal latihan, ini mah supirnya biasa. Kalau ada latihan ringan ya. Bengkel kan? Kan? Wah, Pertambangan. pertambangan mana? Di mana? Mana Mina? Anu di bawah kementerian. Oh, di Jakarta itu mah SDT tekstil. Ya, terus masih panjang supayanya. Iya, siap Bapak, siap. Arah minyaknya siapa? Oleh kalian ke depan. Di Bapak sebelumnya. Ya belum nikah ya iqbalnya. Kebetulan sudah pernah nikah, Pak. Kedua. Laki-laki perempuan. Tahun suana. Tahun. Ya, nanti sering makan di sering barisnya. Jadi seperti ya, semangatnya, semangat terusnya. Kalau sama mama atau stres dia-nya. Pulang ke sana. Enggak. Mana mainnya mana? Apa yang mau ditanya? Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak soal pemberian restoratif justice ke kedua orang ini Pak. Ya. Bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan restoratif justice terhadap perkara tindak pidana umum, yaitu perkara tipu gelap, penipuan dan penganiayaan. Tentunya restoratif justice ini berawal dari permohonan lisan Bapak Bupati. Tentunya Pak Bupati ini merasa warga Sumedang yang berkoordinasi ke saya, dan setelah kita teliti, kita telah ternyata dua perkara yang diusulkan Pak Bupati ini adalah sudah memenuhi untuk diberikan restoratif justice. Karena kami juga menganggap kalau perkara ini akan dilanjutkan dibawa ke persidangan dan menjalani hukuman, ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena azas penegakan hukum itu yaitu salah satunya adalah mendapatkan azas pemanfaatan hukum selain dari azas keadilan dan azas kepastian hukum. Seperti itu. Pak, berarti kedua orang ini langsung pulang ke rumahnya Pak? Oh iya, sudah dilepas tadi, sudah diserahkan surat ketetapan penghentian penuntutannya dan kita serahkan kepada keluarganya, dan selanjutnya nanti tugas
Pak Bupati kami serahkan ke Pak Bupati sebagai orang tua dari warga Sumedang, masyarakat Sumedang itu. Nah, ini Tentang MOU tadi Pak. MOU tadi salah satunya kita menginisiasi dengan Pak Bupati untuk masalah restoratif justice. Jadi kedepannya nanti kalau ada restoratif justice lagi, kami akan menyerahkan warga Sumedang itu kepada orang tuanya, yaitu Pak Bupati, untuk melaksanakan pembinaan sosial dan sanksi sosial. Seperti yang sudah disampaikan Pak Bupati tadi, salah satunya adalah nanti sanksi sosialnya melakukan bersih-bersih dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya, nanti mungkin bisa membantu pertandingan Pak ya kata tadi, pura bersih, dan nanti pembinaan sosialnya diberikan latihan kerja di BLK, Balai Latihan Kerja, mungkin tentang kemahiran otomotif, pertanian, dan lain-lain seperti itu. Pak, untuk kedua orang ini mungkin dalam pengawasan kejaksaan berapa lama Pak setelah bebas ini? Bukan pengawasan ya, Pak. Namun seperti saya sampaikan tadi, dilakukan pembinaan sosial dan sanksi sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Yang MOU itu kan pertama di Indonesia, Pak. Di mana itu Pak? Pertama kali di Indonesia ada kan MOU terkait kerja antara Pemkab sama Kejari. Ya, makanya itu kita inisiasi pada hari ini MOU dan langsung kita eksekusi dengan memberikan dua restoratif justice terhadap 2 perkara. Terus RJ ini berlaku. Gimana? Ini berlaku RJ ini hanya berlaku untuk hidup. Iya. Kalau RJ tentunya apabila sudah diberikan restoratif justice, sebagaimana saya sampaikan tadi, maka tidak boleh lagi ada 2 restoratif justice terhadap orang yang sama, seperti itu. Makanya tidak boleh lagi melakukan tindak pidana apapun, seperti itu. Pak Bupati, mungkin apa yang menjadi pertimbangan Bapak untuk memberikan RJ? Pertama, kita terima kasih atas perkenan Pak Kajari membantu masyarakat Sumedang menerima permohonan mengabulkan permohonan untuk restoratif justice dari 2 warga Sumedang. Dan sebelumnya saya seringkali diskusi dengan Pak Kajari berkaitan dengan berbagai persoalan hukum yang ada di Sumedang. Ada masalah-masalah yang ringan, yang ketidaktahuan, atau karena kesulitan sekali ekonominya yang bisa dipertimbangkan untuk diberikan restoratif justice. Restoratif justice ini kan sebuah pendekatan ya, dalam penanganan perkara pidana. Ini perkara pidana. Apa penekanannya? Penekanannya ada pemulihan hubungan sosial, pemulihan hubungannya, ada dialog dan ada kesepakatan, sehingga ada keadilan restoratif. Tapi ini hanya sekali. Kemudian yang 2 orang ini yang bayangkan oleh kita dari sisi pendekatan keadilan dan kemanusiaan. Kejaksaan berikan ruang maaf, ruang keadilan, misalnya yang 1 orang, seorang driver, anaknya 7, kecil-kecil, hanya karena pertikaian di rumah tangga, misalnya, harus terus diproses dan sudah 2 bulan lebih ditahan. Kebayang kalau terus dilanjut berapa mungkin hukumannya, siapa yang ngurus anak-anaknya yang masih kecil. Tapi hukum ditegakkan juga tetap, kan ini hanya 1 kali dan melihat substansi dari persoalannya. Anaknya 7, tadi lihat kecil-kecil. Masalahnya ya pertengkaran suami dan istri. Dan alhamdulillah ini pun ada pemaafan, ada kesepakatan dari yang menjadi istrinya. Ya mudah-mudahan doa saya tadi untuk Kang Muhdi dan Nyonya Muhdi bisa nyatu lagi. Nyatu lagi, semua orang punya kekurangan, kelebihan masing-masing, punya kekuatan, kelemahan masing-masing, dan suami istri harus melengkapi, harus menguatkan. Dan di hadapan Pemudi dan istrinya ada 7 anak yang harus dibesarkan, yang harus disejahterakan,
menjalani masa depan. Jadi terima kasih lah, kayak ini kan setidaknya Pak Budi bisa terus bekerja. Satu lagi Ipal ya sudah kerja, dia ibunya sakit, melakukan sebuah penipuan dan sedikit sekali ya penipuannya uang demi seorang ibunya ternyata kolot gitu, untuk membayar kesehatannya. Karena saya yakin Pak Kadiri pun meneliti lebih dalam mana yang bisa atau yang tidak untuk di restoratif. Ya seorang anak yang sedang mengurus ibunya dirawat, gimana perasaannya? Butuh uang dan 1,5 juta ya, 1,5 juta. 1,5 juta langsung dibayarkan itu ke rumah sakit. Tapi memang lewat proses penipuan. Korbannya mengadu. Nah, untuk ini kan bisa untuk dimusyawarahkan. Ada pemulihan hubungan keduanya, didialogkan, disepakati bersama, dan alhamdulillah memberikan pemaafan. Jadi pun ada ruang maaf untuk itu dengan cara restoratif justice. Ini tepat 2 orang ini akan dari menjamin 7 orang anak tadi, yang ini pun tadi dengan saking sayang pada ibunya membayar biaya rumah sakit 1,5 juta. Jadi nalar kita ya, nalar hukum juga melihat ini sudah tepat kondisi ini untuk diberikan restoratif justice. Tapi tetap ke depannya jangan jadi presiden juga. Ada restoratif justice ini untuk pilihan-pilihan perkara. Dan ini pun tetap tidak boleh berulang kembali. Ada 3 bulan ya Pak, sanksi sosial. Makanya kedua orang ini, yang satu driver, yang satu malah dari pertambangan, dia tidak, ya dia punya kompetensi. Kalau kita salurkan, dia bisa ikut memajukan daerah. Makanya saya minta tadi 3 bulan nanti di bawah Dinsos dengan LH, ikut kebersihan, ikut jadi bagian lingkungan hidup yang bersih Sumedang. Apalagi sekarang ada kompetisi dari Pak KDM Mahkota Birokrasi untuk kota bersih, yang kita libatkan yang direvitalisasi siapa, jadi libatkan dalam program yang Pak KDM canangkan untuk Jawa Barat, menjadi ikut terlibat dalam bebersih selama 3 bulan. Samping itu kami arahkan untuk ada ikut pelatihan di PLK di Balai Latihan Kerja, sehingga disalurkan sedemikian peminatan bakatnya dan passionnya di mana sebenarnya. Itu tadi pertambangan luar biasa kan. Ketiga geologi apa tadi itu? Pertambangan yang banyak, yang sedikit orang yang punya kompetensi itu. Nah, itu dia. Jadi ini sangat besar sekali hikmahnya, hikmah, manfaat dan dampaknya. Begitu atas nama Pemda Sumedang, dan terima kasih sekali Pak Kajari yang luar biasa telah melakukan ikhtiar terobosan berkaitan dengan hukum ini. Kita menegakkan keadilan, menegakkan kemanusiaan, dan ada ruang maaf untuk restoratif justice ini. Kepada seluruh keluarga besar kejaksaan, terima kasih atas kerja kerasnya, kerjasamanya. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin anything else, ya MOU ini kan menguatkan ya, bahwa apa yang kita lakukan ada pedomannya, ada panduannya, dibingkai dalam sebuah MOU. Lalu selama ini kita sering kali diskusi, bahkan seralisan, dan sekarang dikuatkan dengan MOU ini. Bersyukur ini kedua kalinya ya, dulu dengan Pak Gubernur, sekarang dengan Pemda Sumedang 2 orang. Ya, kita mungkin mohon